Aku itu karena latar belakang keluarga ya, aku harus bekerja keras lebih gitu, gimana caranya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks waktu itu. Harus ngumpulin uang dengan usia semuda aku jadi mahasiswa semester 3 dan harus melunasi hutang yang luar biasa banyak, bisa lebih dari 500 miliar. Kadang kalau kita sholat aja sering nangis gitu. Sama-sama dulu pernah mau disita kan. Jadi dulu aku bisnis online-nya tuh bikin web, terus di web toko online itu kan harus ada produk yang dipajang ya. Nah aku kumpulin katalog penjual, diambil, tuh di scan, habis itu di crop kotak-kotak kayak aplikasi kayak Paint gitu-gitu. Jadi kosan aku tuh, kalau aku berangkat kuliah ya, ada 2 orang yang ke kosan, kayak kantor tapi di kosan. Oke, halo, perkenalkan, nama aku Bayu, nama lengkap aku Nafi Bayu Darmawan. Aku sekarang sebagai founder ataupun CEO ataupun direktur di Commerce ya. Jadi Commerce itu perusahaan teknologi yang kita kepingin membantu jutaan UMKM di Indonesia untuk lebih maksimal lagi, terutama di operasional bisnis online mereka. Dulu aku sebagai PNS ataupun pegawai negeri sipil, teman-teman sekalian di Kementerian Keuangan. Awalnya dulu aku kuliah di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, karena memang di perkuliahan itu kalau lulus langsung jadi PNS di Kemenq kayak gitu. Jadi waktu itu aku lanjut ke Kementerian Keuangan kayak gitu. Terus dinas di situ 3,5 tahun. Tapi di sela-sela kehidupan di kampus, aku itu karena latar belakang keluarga ya, mungkin aku harus bekerja keras lebih gitu, gimana caranya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks waktu itu. Aku waktu itu jadi anak kedua, tapi sudah harus menanggung beban finansial yang luar biasa. Harus ngumpulin uang dengan usia semuda aku jadi mahasiswa semester 3 kayak gitu, dan harus melunasi hutang yang luar biasa banyak. Mungkin kalau di total bisa lebih dari 500 miliar. Kadang kalau kita sholat aja sering nangis gitu, karena hampir tiap waktu itu diteror gitu sama debt collector. Sama-sama dulu pernah mau disita kan. Aku di masa lalu itu menjalani itu dengan penuh kecemasan, tapi juga harus kerja. Makanya belajar ya belajar, terus cari peluang, apapun dikerjain. Dimulai dari waktu itu nantang diri sendiri, nge-challenge diri dengan kayak ngajar les privat, kayak gitu-gitu. Dapat duit kan, sejam 2 jam, 50, 100 lumayan buat nambah-nambah. Terus masuk ke bimbel, ternyata bayarannya kecil. Sampai akhirnya teman kosan, dia tuh jago banget bikin website. Terus aku ikut belajar, dan waktu itu bisnis online itu baru awal-awal. Kalau teman-teman di sini ya 10 tahun ke belakang, karena mungkin kita lagi nge-hit bisnis online tuh kayak lewat TikTok ya nggak? TikTok, marketplace. Dulu bayangin, jualan lewat apa? Jualan tuh lewat BlackBerry Messenger. Jadi dulu aku bisnis online-nya tuh bikin web, terus di web toko online itu kan harus ada produk yang dipajang ya. Nah aku kumpulin dari katalog penjual. Jadi aku ke pasar, ngumpulin katalog penjual, diambil, itu di scan, habis itu di crop kotak-kotak pakai aplikasi kayak Paint gitu-gitu. Upload. Lalu aku belajar optimasi biar websitenya itu naik ke posisi atas. Jadi kalau orang nyari dengan kata kunci tertentu, kita jadi nomor 1 tuh. Jadi pengunjungnya kan banyak banget tuh. Akhirnya di BlackBerry Messenger, di BBM itu setiap harinya, wah banyak banget, 50 lebih lah sehari itu orang-orang nanya-nanya produknya gimana nih, bisa dikirim nggak? Itu aku masih di kampus semester 3, semester 4 aku handle itu. Terus udah mau semester akhir, aku udah berani ngerekrut orang yang kerja. Jadi kosan aku tuh, kalau aku berangkat kuliah ya, ada 2 orang yang ke kosan, kayak kantor tapi di kosan. Satunya megang BBM, gantiin aku kan, balesin, jadi customer service. Satunya belanja ke pasar. Kalau udah ada yang beli, ya kan, bed cover apa. Yang satunya tim lapangan, itu ke pasar buat beli bahan-bahannya, terus taruh di konveksi. Habis itu dikirim. Habis lulus kuliah, aku bikin kayak semacam apa ya, kalau zaman sekarang tuh agensi digital marketing kali ya. Tapi waktu dulu itu sangat sedikit platform yang dipakai. Jadi waktu dulu ya, habis lulus kuliah itu karena ada jeda 1 tahun sebelum harus dinas kayak gitu di Kementerian Keuangan. Kalau yang lain itu pada latihan di kantor akuntan publik, magang di mana, kayak bentuk persiapan kayak gitulah. Aku sendiri di situ yang malah asik bener-bener usaha.
itu mulai dapat klien UMKM, brand yang ingin dibantu penjualannya di online. Pemasukan ada kan, aku bentuk tim juga di Jakarta, ngerekrut tim di sana gitu. Suatu ketika akhirnya lunas, alhamdulillah semuanya. Nah, akhirnya aku pengen sharing-sharing pengalaman itu ke teman-teman anak muda yang lebih luas. Pulanglah aku ke sini. Mas gimana di sana? Banyak orang yang bilang, bahkan pernah disidang sama keluarga. Apa sih itu mau keluar? Jangan-jangan ikut aliran apa? Mereka belum paham aja gitu, bahwa siapa sih yang mau masuk entrepreneur penuh risiko gitu. Tapi untuk melunakkan itu kadang sebelum benar-benar desain ya, karena pengajuan desain itu kan butuh proses juga. Kita ngajuin ke atasan, sini approval lagi dari Kementerian Pusat situ, udah kayak gituin, tapi lama-kelamaan luluh. Karena kita support juga orang tua kan, apalagi kita udah bantu sampai ngelunasin itu. Akhirnya diridoi waktu itu. Iya, paling penting ya ridho orang tua itu. Kebetulan waktu sebelum pulang, sosmedku lumayan rame kan, karena pada tahu aku pulang, akhirnya lumayan rame tuh. Jadi aku bikin kegiatan itu setiap minggu, banyak yang datang, kadang pakai aula di balai desa. Singkat cerita udah ngelatih banyak anak muda itu. Alhamdulillah kalau sekarang jejak digitalnya masih ada. Kalau kita lihat di kampung-kampung, kalau teman-teman keliling di sini, ya walaupun nggak kelihatan ya kayak di rumah warga gitu, tapi banyak yang sekarang masih bertahan jualan online. Bahkan ada yang bikin brand sendiri. Aku waktu itu sempat bikin grup, kita pakai Telegram, membernya 1000 lebih itu. Jadi itu dari kabupaten-kabupaten di sekitar Purbalingga pada datang ke sini buat belajar. Nah itu dulu namanya kamu marketer. Ya namanya jualan tadi online tadi offline, risiko ya ada. Risiko apa sih? Risiko mencoba mana yang berhasil mana yang enggak. Risiko kayak ngeluarin budget marketing, itu kan risiko juga. Dan ada yang tidak nyaman dengan sebuah risiko. Makanya yang namanya pengusaha atau entrepreneur itu tidak untuk semua orang, cocok-cocokan lah istilahnya. Makanya kita rubah konsep kampung marketer itu menjadi kayak penyediaan talent untuk UMKM di Indonesia gitu. Jadi gimana? Anak-anak muda di sini di Purbalingga kayak gitu ya. Itu kita masukkan ke zona nyaman dulu. Mereka dapat gaji bulanan. Kita latih mereka biar jago kayak gitu kan. Terus kalau udah jago, kita baru salurin secara remote atau jarak jauh ke UMKM di Indonesia. Karena dari level brand ataupun perusahaan besar yang sudah banyak melirik, akhirnya kita mikir gitu, kayaknya namanya sudah tidak relevan dan perlu diganti. Kan intinya kan online kan, e-commerce gitu. Skill-skill di bidang e-commerce, bukan cuma marketing, tapi customer service tadi kan, admin marketplace. Apalagi zaman sekarang kan, live streaming. Jadi intinya kita mengikuti perkembangan e-commerce saat itu sedang ada opportunity buat anak muda di role kerjaan apa. Yaitu kita berusaha develop trainingnya. Waktu itu karena menarik ya di kalangan investor gitu. Waktu itu terutama pas Mazaki itu founder Bukalapak. Dia kan baru turun ya dari kepengurusan Bukalapak buat fokus ke hal lain kayak gitu kan. Dia masuk ke dunia investasi, sharing-sharing ke founders lain di Indonesia kayak gitu. Nah akhirnya kita presentasi tuh ke Mazaki waktu itu karena memang dia lagi nyari apa ya founder ataupun perusahaan inovatif kayak gitu. Kita presentasi atau istilahnya pitching ke dia dan akhirnya tertarik. Nah, Mazaki lah yang jadi investor pertama di Commerce. Nah, dengan network dari Mazaki itu yang menjadikan kami, walaupun kami perusahaan teknologi ataupun startup di desa, menjelma menjadi Commerce seperti ini, tapi mindset kami harus mengglobal. Maka dari itu, kita sering ikut kompetisi ataupun kita sering dapat penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia, dari berbagai kementerian kayak gitu, dan juga beberapa penghargaan internasional kayak gitu. Terutama dari sharing-sharing Mazaki tadi, itu menciptakan sebuah ide-ide yang lebih inovatif dan berpikir lebih bertumbuh gitu. Bagaimana caranya kita bisa bertumbuh lebih besar lagi. Makanya kita ngedevelop solusi lain buat UMKM. Itu kita awali dari data-data transaksi yang di closingin sama anak-anak sini. Ya kan di customer service kan itu kadang teman-teman UMKM itu mencatatnya masih lewat buku tulis, terus grup WA. Jadi kalau ada yang closing udah masukin grup aja, situ tuh khusus buat nyatet data transaksi gitu kan, grup Telegram gitu. Akhirnya kita kepikiran, loh ayo kita digitalisasi dulu itu proses pencatatan transaksi. Akhirnya kita bikin itu biar transaksi itu tercatat di online. Lantas layanan kedua yang kita kerjain itu adalah kita jadi agregator pengiriman. Nah, itu namanya comship.id. Data transaksi yang udah di-input itu
Ya udah dengan mudahnya habis itu nanti bisa di pick up sama ekspedisi. Ekspedisi datang ke gudangnya UMKM buat ngambil barang tersebut buat dikirim ke seluruh Indonesia. Dan sekarang layanannya semakin banyak. Ada pergudangan, compact.id, omnichannel untuk mengelola banyak akun marketplace jadi satu ya, menjawab pesan, proses order dan lain sebagainya. Itu complex.id. Pembayaran, homecards.id. Teman-teman bisa bayar iklan kayak Facebook, TikTok, Google. Kan kadang diperlukan kartu pembayaran ya. Ini bisa bikin banyak kartu dan kita juga bisa kasih cashback sehingga iklannya lebih terjangkau gitu. Dan beberapa solusi lain yang teman-teman mungkin bisa pelajari di website commerce kayak gitu. Yang intinya kita ingin, cita-cita kami ya, itu melayani jutaan UMKM di Indonesia. Jadi pas di awal tantangan besarnya itu kalau di desa ya, terutama itu adalah faktor komunikasi, dan kita akhirnya menemukan formula yang bagus di mana kita tuh cukup fokus ke memberikan dampak. Nanti anak itulah yang akan cerita ke keluarganya. Kita nggak capek-capek menceritakan cara kerjanya gimana gitu. Ya waktu itu ada perempuan lah gitu kan jadi CS, terus kebetulan dapat UMKM di Bandung, jarak jauh kan, dia handle produk jilbab gitu. Sebulan pernah dapat gajian tuh 16 juta. Kemudian tantangan berikutnya ketika kita berubah menjadi perusahaan teknologi dari kamu marketer menjadi commerce kan, kita ingin membangun ekosistem digital UMKM, cuman di Purbalingga itu sulit gitu mencari orang yang bisa untuk membuat aplikasi, padahal zaman sekarang teknologi itu penting. Bagaimana kita misalkan nih punya mimpi untuk mengintegrasikan seluruh perusahaan ekspedisi di Indonesia, mengintegrasikan seluruh gudang yang ada di Indonesia menjadi satu, mengintegrasikan seluruh marketplace di Indonesia yang terkemuka menjadi satu. Itu butuh ini, tim IT. Maka kita butuh talenta muda, engineer, product manager. Akhirnya ya udah, kita pakai sosial media kayak LinkedIn di situ untuk mulai mencari bibit-bibit yang itu. Dan waktu itu juga pada nggak percaya mungkin. Ini ada perusahaan teknologi tapi kok di pelosok gitu. Bahkan co-founder aku yang sekarang hampir 4 tahun di sini, belumnya dari Grab Indonesia, kerjanya di Jakarta di gedung tinggi. Waktu awal mula datang ke sini, ini bener. Nah itu tantangan dulu seperti itu, tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya liputan seperti ini ya, kita bisa melakukan branding ke anak-anak muda di Jawa Tengah. Akhirnya malah sekarang banyak antrian nih. Kita udah mulai itu ke kampus-kampus, jadi kampus-kampus itu tahu ya, alumni IT itu nanti kalau lulus nyari kerja juga bisa di sini di bidang teknologi. Semua itu sebenarnya tentang mimpi dan tantangan. Ada angka cukup masing-masing setiap orang, dan ada dari zona nyaman itu kadang mereka itu tidak memiliki mimpi yang lebih besar gitu. Jadi yang pertama yang harus dilakuin itu adalah ya perbesar mimpi kita gitu. Dan yang paling harus disadari itu sebenarnya posisi kita pada saat itu sebenarnya kontribusinya siapa gitu. Makanya anak-anak muda di zaman sekarang ya, itu harusnya kalau tadi gitu, aku bisa ini beli mobil, beli motor, tapi dibeliin orang tua semua gitu. Nah itu sebenarnya fatal itu sebenarnya untuk bagaimana kedepannya gitu. Jadi habiskan jatah gagal kita, artinya coba terus sampai mimpi kita itu makin dekat untuk terrealisasi gitu. Insya Allah kalau kayak gitu ya, kita tidak akan terus-menerus terjebak di dalam zona nyaman gitu. Tapi ya kebanyakan orang terlena gitu, ya karena mungkin sudah nyaman dan tidak ada masalah. Tapi apa kata pepatah itu kan, semakin busur itu ditarik semakin ke bawah semakin melesat cepat kan. Ya kadang gitu, seseorang itu kadang perlu dilabrak dulu sih biar sadar gitu. Boleh nanti teman-teman bisa klik link di bawah ini ya, comclass.id S, nanti dia akan aja linknya, comclass.id. Di situ kita teman-teman di situ nanti kita ada sosial medianya juga, di follow aja Comclass, nanti bisa tahu eventnya itu di mana aja, ataupun bahkan kalau di sini teman-teman dari corporate atau dari brand itu bisa ngontak tim Comclass untuk menyelenggarakan in-house training, jadi pelatihannya di tempat teman-teman juga, atau ngikutin kalender event yang kita udah bikin. Kita kadang ada event online, offline di beberapa kota juga gitu. Ya, mimpi kita masih sangat lama ya. UMKM di Indonesia ada sekitar 80 juta UMKM ya. Kita ingin melayani 80 juta UMKM itu untuk digitalisasi.
yang lebih baik. Dan kita sekarang baru di titik 5.000 pengguna, masih sangat jauh sekali dan masih banyak yang perlu kita kembangkan daerah ini agar lebih maju lagi. Oke, buat teman-teman yang menyaksikan video ini, cek terus pembaruan dari 1000 Mimpi. Insya Allah ini channel yang bermanfaat karena teman-teman bakal dapat inspirasi dari tokoh-tokoh yang mana di situ nggak cuma nyeritain enak-enaknya aja, tapi juga nyeritain gimana usaha dan kerja keras mereka, bagaimana apa yang bisa dipelajari, kebangkitan dan lain sebagainya. Dan aku yakin tim 1000 Mimpi akan terus memperbarui sudut pandangnya agar lebih relevan di setiap waktu. Jadi buat teman-teman stay tune aja buat follow dan ikuti video-video terbaru dari channel 1000 Mimpi.